wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali Fatur Fajar Nur Hasanah dengan NIM 4101422027. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Matematika angkatan 2022 dari Universitas Negeri Semarang. Pada saat ini, saya sedang mengikuti kegiatan MPKM Lantik 5 di SMA Negeri 2 Ungaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran pada materi eksponen di kelas 10.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Oke, coba berdiri dulu kalian. Nanti kalau ibu bilang SMA Negeri 2 Ungaran, kalian jawab tangguh berjaya, gitu ya. Mulai ya. SMA Negeri 2 Ungaran. Udah semangat lagi ya. Silakan yang di sekelilingnya masih ada sampah ya. Biasanya yang belum rapi silakan dirapikan dulu. Benar ya? Oke. Apakah hari ini yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kenapa Sarah? Izin? Kenapa? Sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian siapkan buku tulis catatan kalian. Buku magnet di meja kalian. Oke, hari ini kita akan belajar materi eksponen atau bilangan pangkat. Dan sebelum masuk ke materi eksponen, kita sedikit motivasi yang mungkin kalian dan interaksi dengan ini, yaitu bukan tidak bisa, tapi hanya belum terbiasa. Bagaimana biar terbiasa? Harus banyak belajar, banyak latihan, apalagi matematika bisa karena terbiasa. Sudah siap ya belajar matematika hari ini? Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menyatakan kalian berulang sebagai eksponen. Kalau peserta didik dapat menjelaskan apa sih itu definisi eksponen, selanjutnya menjelaskan notasi eksponen, selanjutnya mengeneralisasi sifat-sifat eksponen dan menerapkan sifat-sifat eksponen tersebut untuk menyederhanakan ekspresi dengan benar dan tepat. Untuk uraian kegiatan pembelajaran hari ini, nanti kalian akan diperkenalkan oleh suatu masalah yang berkaitan dengan eksponen, lalu akan dibagi berkelompok. Kalian diskusi secara berkelompok menjadi 9 kelompok. Selanjutnya ada presentasi, mungkin sebanyak 4 kelompok lagi yang untuk hari ini ya. Selanjutnya nanti di akhir akan ditutup dengan evaluasi. Nah, coba kalian buka buku materi kalian masing-masing. Kita awali dulu dengan mengapa sih kita perlu belajar eksponen. Nah, salah satu penerapan dari kita belajar eksponen adalah yang pertama di bidang perbandingan, yaitu menemukan penambahan uang yang disimpan di bank. Apakah ada yang sudah pernah menabung di bank? Sudah pernah? Sudah. Sudah pernah. Di bank apa? Di Bank BRI. Di bank BRI, oke. Udah bagus itu, udah mulai menabung di bank. Dan kalau menabung di bank itu biasanya ada bunganya, tahu bunga ya? Ya. Nah, bunga yang dihitung di bank biasanya dinamakan bunga majemuk. Nah, dengan bunga majemuk ini merupakan salah satu penerapan juga dari eksponen, yaitu untuk menentukan penambahan uang yang disimpan di bank.
berapa nanti sekarang uangnya jadi berapa gitu ya. Selanjutnya selain di bidang juga ada di bidang apa? Pendidikan. Itu untuk menentukan pertumbuhan penduduk. Jadi untuk menghitung pertumbuhan penduduknya itu berapa persen sih tiap tahun meningkat berapa persen bahkan menurun berapa persen. Nah itu nanti kita pelajari di eksponen. Atau juga di bidang biologi. Nanti kalian kalau minat di bidang biologi akan tahu untuk menentukan pertumbuhan bakteri. Nanti kalian akan menggunakan eksponen. Nah, sebelum masuk ke materi eksponen, kita keluar terlebih dahulu. Apa sih itu perkalian berulang? Siapa yang mau membacakan? Apa itu perkalian berulang? Perkalian berulang adalah perkalian yang dilakukan secara berulang dengan faktor yang sama. Oke, terima kasih. Nah, perkalian berulang merupakan perkalian yang dilakukan secara berulang dengan faktor yang sama. Contohnya seperti yang ada di sebelah kanan ini. Yang pertama ada 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Itu dapat kita tuliskan sebagai 2 pangkat berapa ya? 7. Dari mana? Nah, 2-nya ada sebanyak 7. 2 kali 2 kali sampai dengan kali 2 sebanyak berapa? 7 kali. 7 kali apa? 7 faktor. Jadi kita bisa tuliskan juga kakak. Kalau yang nomor 2, coba angkat tangan. Ada yang tahu nggak? Ya, silakan. 1/3 pangkat 4. 1/3 pangkat dari mana? 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Kenapa 1/3 pangkat 4? Karena 1/3-nya semuanya yang 4 kali banyak 4 kali. Kalian apa? Ini kita bisa tuliskan 1/3 tambah 4. Nah, bagaimana nomor 3 nomor 3? A kali A kali A itu sebanyak berapa? 5 ya? Sebanyak 5 faktor. Jadi kita sebagai apakah? Sampai sini kelihatannya udah pada paham ya? Ya. Nah, di sini gue ada berikut. Coba kalian buka HP kalian. Saya kirim. Coba kalian buka halaman 2. Ini kita mulai dari definisi eksponen. Kalau kalian buka di bukunya, dibaca definisi eksponen, yaitu jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli, maka A pangkatkan menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor, atau dapat ditulis seperti ini: A kali A kali A kali sampai dengan kali A sebanyak N faktor. Berarti kalau misalnya di sini kan ada keterangannya bahwa N itu merupakan bilangan bulat positif. Kalau misalnya 2 pangkat negatif 3 bisa tidak dibuat menggunakan definisi lain? Tidak ya? Kenapa? Ada yang tahu? 2 pangkat 3 bisa nggak dibentuk seperti A kali A kali A sebanyak N kali misalnya? Bisa nggak? Bisa tidak? Tidak ya, karena N3 ini merupakan bilangan bulat apa? Negatif. Sedangkan N di sini harus bilangan bulat yang Positif. gitu. Jadi bisa kalau misalnya soalnya seperti apa Bu?
merupakan bilangan pokok atau basis, dan N merupakan pangkat. Biasanya A pangkat N itu dituliskan sama dengan B. Di mana B di sini merupakan apa? Basis. Silakan boleh dicatat. Udah ya? Oke, kita lanjut ke masalah yang berkaitan dengan eksponen. Kalian sudah pernah melihat masalah seperti ini? Kalau lihat masalah seperti ini, apa yang kalian pikirkan? Pusing ya? Nah, ini kalian akan bisa menyelesaikannya dengan mudah kalau kalian nanti belajar yang namanya sifat-sifat eksponen yang akan kita pelajari dari ini. Dan apakah sebelumnya tadi kan kita sudah punya apa? Definisi eksponen dan notasi eksponen. Dan apakah dengan definisi eksponen kita sudah bisa menyelesaikan masalah ini? Tidak. Ada yang tahu kenapa? Karena X pangkat 4-nya dan Z pangkat 8 tidak terjadikan menggunakan definisi eksponen. Oke, benar. Ini ada X pangkat 4 dan Z pangkat 8. Dan kalau Y pangkat 2 kan bisa dibuat apa? Y kali Y. Kalau Y pangkat 3? Y kali Y. Kalau X pangkat 5? Tidak bisa kan kalau kita menggunakan definisi eksponen? Ya. Kita bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan sifat-sifat eksponen. Dan sifat-sifat eksponen itu apa saja, Bu? Kita akan bahas dengan berdiskusi terlebih dahulu. Kalian silakan berdiskusi di kelompok. Di sini Bu sudah membagi kalian menjadi 9 kelompok menggunakan spinat. Silakan kalian berkelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, dan kelompok 9 nanti digabung. Silakan mulai berkelompok di bawah catatan. Oke, silakan. Nah, untuk mengajarkan metode tersebut, kalian bisa buka dan ikuti yang telah saya berikan di kalian bisa buka di halaman 4 untuk membantu mengerjakan. Jangan lupa dibaca dengan pengajaran yang dulu. Untuk nama pertama di setiap kelompok, sebagai ketua kelompok, silakan boleh membagi anggota kelompoknya.
Oke, mari kita lihat siapa yang soal manusia. Untuk soal A, B, C, dan C. Pertama, soal A. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kan yang saya ini, pada tugas kerja ini kita apa dari sudah. Sudah? Oke. Silakan duduk. Pertama, untuk kelompok 8. Gimana untuk kelompok lain? Apakah ada tanggapan? Apakah sama semua? Sama. Siapa yang beda? Yang beda? Siapa anak-anak yang beda? Dari kelompok 3 dan 6. Coba salah satu tuliskan ke depan jawabannya. Salah satu antara kelompok 3 atau kelompok 6. Dari situ titik-titik ya. Maksudnya bukan diisi ya, tapi makanya itu sebenarnya M. M itu kan bukan angka, jadi tidak bisa ditulis angka-angka pada yang itu tidak bisa. Jadi harus dikasih titik-titik. Lanjut. Harusnya yang bawah apa? Jadi dari sifat ini kita bisa simpulkan kalau A pangkat N kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat N ada N. Maka kita ada M. Karena dari sifatnya Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Pangkat M dikali pangkat N itu pangkat M itu kan kita bisa ubah berdasarkan definisi jadinya kali-kalinya sebanyak M kali. Selanjutnya pangkat N bisa kita ubah kali-kalinya sebanyak N kali. Jadi di sini N-nya ada berapa? N. Dan di sini N-nya ada berapa? N. Jadi totalnya ada sebanyak N tambah N. Jadi mengapa itu N tambah N disebut? Karena di sini ada N, terus ditambah lagi ada N. Paham ya? Jadi kita peroleh A pangkat N dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat N ditambah N. Kalau basisnya sama, basisnya yang A sama, kalau keduanya dikalikan maka pangkatnya ditambah. Kita lihat di contoh, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4 ini kita bisa langsung menggunakan sifatnya yaitu 5 pangkat 2 tambah 4 atau 5 pangkat 6. Oke? Oke, lanjut sih. Kita lanjut skip untuk soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Saya kalau misal pergi itu, kalau misal basisnya sama, tinggal pangkatnya dikurangi. Jadi A pangkat M kurangi N. Gitu. Contohnya ini ada ini 3 pangkat 9 per 3 pangkat 2. Kan ini kan basisnya sama.
pangkatnya dikurang 3 pangkat 9 kurangi 2 sama dengan 3 pangkat 7. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Udah punya semua? Ya. Kita lanjut soal apa nih? Selamat siang. Selamat siang. Kami dari kelompok 1. Yang C. Jadi pada di sini kan A, M, apel. Dalam kurung N. Nah, dimakan N. Jadi ini ya. Ada yang berbeda? Tidak. Semua ya? Ya. Silakan kelompok satu. Silakan kelompok satu. Oke, kita lanjut. Lanjut ya ini. Lanjut. Saya mau soal ini. Soal ini. Kami dari kelompok 6 mohon jelasin soal yang I. Pangkat min 3. Ya, karena ini sifatnya jadi A pangkat min N. Jadi A-nya di sini adalah 7, min N-nya adalah 3. Jadi Dapat tapi maka ini ya. Di sini juga ditulis 1 per A-nya tadi 7, pangkatnya tadi min 3. Itu. Oke. Apa masing-masing bisa? Apakah sama? Siapa yang beda? Angkat tangan dong, Pak. Nomor 1, nomor 7. Nomor 3. Ada lagi? 3 terus ada lagi? Udah? Udah? Apa bedanya? Mana yang beda? Yang itu dua. Kenapa? Karena hurufnya jadi 0. Ya bagi baca. Apa kami sama aja apa? N. Ya. Dari sifat yang B ya. Ya. Ini sama aja 1 per pangkat N. Jadi ini yang benar. Ya. Berarti yang benar hanya pangkat 1, 3, dan 7. Sedangkan yang lainnya diperbaiki. Oke, kamu benar. Yang salah silakan diperbaiki dulu. Berarti dari siapa? Ada yang itu? Pembahasan sifat-sifatnya. Berarti kita sudah membahas sifat-sifat apa aja? Sifat A, sifat C, oke. Karena sudah selesai pembahasan sifatnya, dan masih ada beberapa kelompok yang belum masuk. Ya. Itu kalian presentasikan minggu depan. Oke, karena sudah selesai, tepuk tangan untuk kita semua. Ini sudah ada petunjuk pengajaranya. Ada soal kuis. Ya, kalau diberikan dengan kuis bisa membahas tentang
Butuh DBCK daripada MBK. Jadi kuliah kebanyakan sudah bisa menjawab soalnya ya. Oke, evaluasi dari Ibu. Kalian tadi sudah antusias ikut pembelajaran hari ini. Terima kasih ya. Oke, nanti setelah dikoreksi hasilnya. Oke, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran ini? Kalian dapat apa saja? Angkat tangan. Silakan dia. Eksponen apa saja? Definisi eksponen. Sifat-sifat eksponen. Pengertian. Apa lagi? Masih ada lagi di awal. Kalkulasi apa? Tentang definisi. Notasi. Jadi hari ini kita sudah belajar definisi eksponen, notasi eksponen, sifat-sifat eksponen, tetapi pembahasannya belum selesai. Dan untuk pembahasan minggu atau pertemuan selanjutnya kita lanjutkan presentasi ya. Oke, silakan siapkan HP untuk mengisi refleksi. Silakan di-scan. Coba ada PR untuk kalian. Alamak. Kerjaan atau buka flipbook halaman berapa? 15. Halaman 15. Kerjakan tugas ya. Iya. Kita berulang di pertemuan Selanjutnya. selanjutnya, sepakat? Sepakat. Oke. Karena sudah selesai ya. Nah, sudah. Terima kasih. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan membaca doa. Oke, terima kasih atas antusias kalian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.